guys, kami dari kelompok 4 akan mengerjakan tugas digital marketing, membuat konten wawancara terkait kuis hadis dosen yang memberikan. Selamat menyaksikan. Pertama, saya mengucapkan banyak terima kasih untuk Bapak karena mengizinkan kami untuk melakukan wawancara terkait tugas kami. Baik, saya akan masuk ke pertanyaan yang pertama. Kalau boleh tahu, apa sih yang pertama kali membuat Bapak tertarik dengan IMM? Ya, kalau saya sebenarnya karena memang dari awal dari SMA itu sudah ditarik di kapan sehingga setelah saya masuk di kampus Jadi itu yang membuat Bapak tertarik kepada IMM. Bapak, saya lanjut ke pertanyaan kedua. Menurut Bapak, apa hal penting yang seharusnya ditanamkan kepada kader IMM saat ini? Ya, kalau dari dulu sebenarnya sampai sekarang dan selanjutnya IMM itu yang pertama namanya akidah atau tauhid. Yang kedua adalah tertib dalam beribadah. Yang ketiga itu adalah berakhlak baik. Yang keempat, mesti kader itu harus banyak belajar dan berluas wawasan. Itu yang perlu selalu tertanam dari dulu sampai yang akan datang. Pertanyaan selanjutnya, peran IM kan nggak hanya di kampus, tapi juga di masyarakat. Menurut Bapak, bagaimana cara kader IM bisa tetap relevan di tengah perubahan zaman sekarang? Ya, jadi mahasiswa itu khususnya dia itu kan kalau kita di Muhammadiyah itu sebagai kader persyaratan kader Muhammadiyah. Yang kedua, dia itu adalah kader umat, dalam artian dia bisa berkiprah di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah umat. Yang ketiga itu sebagai kader bangsa, dalam artian bahwa kader yang itu harus menyiapkan dirinya untuk terlibat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dia harusnya menyiapkan diri masuk pada lembaga-lembaga yang membutuhkan, apakah itu di eksekutif. Baik, saya lanjutkan Pak. Sebagai seorang dosen, apa pandangan Bapak tentang hubungan antara dunia akademik dan pergerakan mahasiswa seperti IMM? Ya, jadi dunia akademik itu sebenarnya tidak bisa dipisahkan dengan dunia pergerakan atau dunia aktivis. Jadi mestinya dunia akademik itu harus dibarengi dengan pergerakan. Jadi kita itu bukan hanya belajar tentang ilmu, tapi bagaimana kita ini hadir di tengah-tengah masyarakat, merasakan bagaimana keadaan masyarakat, sehingga ilmu yang kita dapat itu ya bisa dimanfaatkan, bisa digunakan. Jadi mahasiswa itu harus belajar menjadi intelektual, tapi dia sekaligus sebagai organisatoris, dia sebagai aktivis, dia sebagai orang yang merasakan apa yang dirasakan masyarakat secara luas. Saya akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Bapak pasti sudah lama mengenal IM. Ada nggak pengalaman atau momen yang paling berkesan selama bersama kader IMM? Ya, jadi IMM itu bagi saya secara pribadi punya kesan yang banyak. Pertama, kaitannya dengan bagaimana proses kaderisasi di IMM itu secara pribadi itu memberikan pengaruh
juga yang mendorong saya secara pribadi untuk terus punya perhatian terhadap IMM. Bagi saya, dari sekian banyak organisasi kemahasiswaan, salah satu yang mesti menjadi pilihan itu adalah IMM, karena memadukan keagamaan, intelektualitas, dan juga kehidupan sosial. Pertanyaan selanjutnya, IMM dikenal dengan semangat dakwah dan intelektualnya. Bagaimana cara menjaga dua hal itu agar tetap seimbang menurut Bapak? Ya, jadi sebenarnya untuk menjaganya, maka kader IMM itu konsisten saja di kampus belajar, ya, sebagaimana mahasiswa itu harus mengikuti belajar. Yang kedua, harus dipahami bahwa IMM itu sebagai organisasi dakwah yang bergerak di kalangan mahasiswa, ya, sehingga itu juga harus semangat itu harus selalu terjaga, sehingga dua-duanya insya Allah bisa berjalan seimbang. Kalau melihat karakter mahasiswa sekarang, menurut Bapak tantangan terbesar IMM dalam membina kader itu apa? Dibuat formulasinya supaya menarik, karena di luar terlalu banyak godaan yang mungkin lebih menyenangkan dan menarik, sehingga kalau IMM tidak bisa membuat sesuatu yang bisa menarik, maka itu akan menjadi berat. Itu tantangan. Di era digital ini, menurut Bapak, bagaimana seharusnya IMM beradaptasi agar tetap bisa menyuarakan nilai-nilai Muhammadiyah kepada generasi muda? Ya, era digital ini sebenarnya menjadi tantangan sekaligus menjadi peluang. Ya. Jadi tantangannya kalau kita tidak mempelajari, ini akan menjadi berat. Tapi kalau ini dipelajari, ini bisa digunakan untuk digunakan dalam meringankan berbagai aktivitas, yang termasuk dalam gerakan-gerakan dakwah. Apa harapan terbesar Bapak terhadap kader IMM ke depannya, baik di kampus maupun di masyarakat luas? Ya, saya punya harapan besar bagaimana IMM itu ke depan. Ada yang tetap eksis di kampus, ya, baik itu secara organisasi eksis ataupun secara perorangan, kader-kader IMM yang sudah betul-betul punya kemampuan, dia masuk di kampus dan bisa lebih baik lagi. Yang kedua, kader IMM ini ya tetap harus hadir di tengah-tengah masyarakat, ya, menghadirkan dirinya sebagai kader umat, kader persyarikatan, dan juga sebagai kader bangsa. Kalau boleh memberikan satu pesan untuk kader IMM hari ini, kira-kira apa yang ingin Bapak sampaikan? Kalau saya konsisten saja dengan konsep dari IMM ini. Ya, kita IMM itu ada slogannya berfasta di khairan, berlomba-lomba dalam kebaikan. Dalam artian bahwa kalau kita ini selalu berada pada posisi kebaikan dan kita ini berjuang berlomba, itu adalah sesuatu yang sangat istimewa. Terima kasih Pak. Ya, Sebelum kami tutup, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Ibrahim Halim SPD MPDI yang sudah meluangkan waktunya kepada kami dan memberikan kami banyak pelajaran dan ilmu apa yang tadi dibahas melalui wawancara kami. Adapun teman kelompok saya di belakang kamera, silakan masuk. Teman-teman yang menonton vlog kami, jangan lupa like dan komen. Dadah, terima kasih.